Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, pada mata kuliah akuntansi manajemen hari ini kita akan membahas materi anggaran fleksibel dan analisis overhead, yaitu materi yang ada di buku Merin Mowen bab 11, atau kalau pada buku Baldrick Siregar ada pada materi akuntansi pertanggungjawaban ada di bab 4. Dan menjelaskan artinya. Yang ketiga, menghitung varian overhead tetap dan menjelaskan artinya. Yang keempat, menyiapkan anggaran fleksibel berbasis aktivitas. Namun pada video kali ini yang akan saya bahas adalah dua materi ini ya, menyiapkan anggaran fleksibel dan menggunakannya, serta menghitung varian overhead variabel dan menjelaskan artinya. Menggunakan anggaran untuk evaluasi kinerja. Jadi, anggaran sangat bermanfaat dalam proses perencanaan dan pengendalian karena anggaran digunakan sebagai tolak ukur evaluasi kinerja, menentukan bagaimana cara membandingkan jumlah yang dianggarkan dengan hasil aktual merupakan pertimbangan utama yang harus dilakukan. Jadi tentunya anggaran ini sebagai evaluasi kinerja gitu ya. Mengapa? Karena dengan menyusun anggaran tentunya manajer mampu untuk membandingkan biaya yang dianggarkan, jumlah yang dianggarkan dengan hasil aktualnya gitu ya. Sehingga hal ini tentu akan bermanfaat gitu ya sebagai pengendalian baik dalam manajer menyusun anggaran berikutnya. Berikutnya adalah anggaran statis dan anggaran fleksibel. Jadi pada bab sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana perusahaan menyusun anggaran induk berdasarkan perkiraan terbaik perusahaan atas tingkat aktivitas penjualan dan produksi untuk tahun yang akan datang. Namun, belum ada pembahasan yang lebih terperinci mengenai bagaimana menyiapkan laporan kinerja anggaran. Jadi sebelumnya kita udah tahu ya, menyusun anggaran induk itu kan ada 3 metodenya. Yang pertama metode tradisional, zero base, dan yang ketiga adalah metode PPBS gitu ya. Namun kita belum tahu gitu ya bagaimana cara menyiapkan laporan kinerjanya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas cara untuk menyusun laporan kinerja atau performance report gitu ya, yaitu dengan cara membandingkan biaya aktual dan biaya yang dianggarkannya. Berikutnya, terdapat 2 cara untuk melakukan perbandingan tersebut. Yang pertama dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Jadi membandingkan biaya dengan biayanya gitu ya, membandingkan biaya yang aktual dan biaya yang dianggarkan. Yang kedua, nah ini anggaran statis ya kalau pada anggaran statis. Sedangkan yang kedua adalah membandingkan antara biaya aktual dan tingkat aktivitas aktualnya. Ini adalah anggaran fleksibel ya. Jadi kalau kalian lihat pada hubungan antara anggaran statis dan fleksibel untuk kuantitas yang diproduksi aktual. Jadi perhatikan ya, kalau pada biaya aktual di sini 10.000 unit gitu ya. Misalnya ternyata yang diproduksi adalah 8.000 unit pada anggaran statis gitu ya. Tentu di sini kita akan mengalami yang namanya situasi yang tidak menguntungkan gitu ya. Kenapa? Karena tentunya biaya aktual 10.000 unit dengan yang dianggarkan 8.000 unit gitu ya, tentu biayanya akan lebih tinggi yang 10.000 unit gitu ya. Tentu kalau membandingkan biaya pada biayanya gitu ya, hal ini tentu tidak menguntungkan kalau kita pakai yang anggaran statis gitu ya.
Jadi di sini varian statis tidak menguntungkan. Varian di sini artinya adalah selisih gitu ya. Selisih antara target dengan realisasi anggaran. Jadi teman-teman gak usah bingung dengan istilah varian. Varian di sini maksudnya adalah selisih gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya anggaran fleksibel gitu ya, ini membandingkan antara biaya aktual untuk unit produksi 10.000 unit dan biaya yang dianggarkan untuk produksi 10.000 unit gitu ya. Tentu hal ini dapat menguntungkan gitu ya. Jadi kalau pakai anggaran fleksibel ini tentu menguntungkan gitu, karena kita membandingkan apa, biaya aktual dengan tingkat aktivitas aktualnya. Jadi nanti akan ada sih, kalau pakai anggaran fleksibel akan ada penyajian alternatif jumlah unit yang diproduksi gitu ya. Nanti lebih lanjutnya akan ada contoh soalnya ya. Berikutnya, anggaran statis dan laporan kinerjanya. Anggaran statis ini adalah anggaran yang disusun di awal periode gitu ya, berdasarkan tingkat aktivitas tertentu. Nah, umumnya anggaran induk ini disusun untuk tingkat aktivitas tertentu gitu ya. Oleh karena itu, cara menyusun laporan kinerjanya dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan dari anggaran induk. Ini di sini langsung ya, penyusunan laporan kinerja berdasarkan anggaran statis menggunakan produksi yang dianggarkan. Sebenarnya ini cukup mudah ya. Cornerstone 11.1, dalam menetapkan anggaran induk untuk triwulan pertama tahun ini, Kulyu memperkirakan dapat memproduksi 1060 kaos saat triwulan pertama berakhir. Kulyu mendapati bahwa perusahaan ternyata memproduksi 1200 kaos gitu. Jadi dianggarkannya 1060, tapi realisasinya aktualnya ternyata diproduksi lebih tinggi, yaitu 1200 kaos. Sekarang kita lihat perbandingan biayanya dengan anggaran induk yang disusun dan dengan data aktualnya gitu ya. Produksi yang dianggarkan gitu ya 1060, sedangkan realisasinya adalah 1200. Bahan bakunya 1 kaos polos $3, harganya 5 ons tinta 0,20, sedangkan data aktualnya biaya bahan bakunya 4.830. Untuk tenaga kerjanya 0,12 jam dikali $10, biaya tenaga kerjanya 1.500. Untuk overhead variabel, ada biaya pemeliharaan dan biaya listrik ya. Pemeliharaannya 0,12 jam dikali $3,75. Kalau biaya pemeliharaan aktualnya $535. Biaya listrik 0,12 jam dikali $1,25. Sedangkan biaya listrik untuk aktualnya $170. Untuk overhead tetap, tempat penyimpanannya 1.200 per triwulan untuk anggarannya, sedangkan penyusutannya 600 per triwulan. Nah, yang aktualnya ini biaya penyimpanannya ini lebih rendah ya, jadi 1.050 dan penyusutannya $600. Sekarang kita bandingkan antara aktual yang dianggarkan, selisihnya atau variannya itu berapa. Apakah F di sini maksudnya adalah favorable gitu ya, F variance artinya menguntungkan, atau U gitu ya, U di sini artinya adalah unfavorable, disingkat U gitu ya. Jadi ini U ini maksudnya ketika tidak menguntungkan gitu ya. Unit yang diproduksinya 1.200 aktualnya, tapi yang dianggarkannya 1.060. Di sini lebih tinggi aktualnya ya, tentu kan kalau unit yang diproduksi lebih tinggi ya tentu lebih menguntungkan gitu ya, kalau perbandingannya unit gitu. Nah, untuk biaya gitu ya, aktualnya 4.800, anggarannya 4.240. Dari mana 4.240? Di sini kalian lihat, di sini ada B gitu ya. B, oh lihat B di sini
unit yang dianggarkan biaya kaos ditambah biaya tinta. Tadi yang dianggarkan kan 1060. 1060 dikali 3 ditambah 5 ons dikali 0,20. Ini didapat dari soal ya di sini. Di sini kan soal bahan bakunya diperhitungkan ada kaos dan tinta. Sehingga diperoleh untuk anggarannya 4.200. Di sini unfavorable gitu ya. Kenapa? Karena yang dianggarkan itu lebih rendah daripada biaya aktualnya gitu ya. Nah, begitu pula kalau kita lihat TKL, unfavorable juga gitu ya, anggarannya lebih rendah daripada aktual. Untuk biaya variabel di sini unfavorable. Untuk biaya ini biaya tetap gitu ya, overhead tetap di sini favorable ya. Sehingga di sini totalnya kalau kita lihat aktualnya adalah 8.600 biaya yang dikeluarkan, sedangkan perusahaan hanya menganggarkan 7.948. Artinya ada selisih yang tidak menguntungkan, ada selisih yang unfavorable senilai $737 gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, kalau kita cermati bersama, ini kan aktualnya memang 1.200 unit gitu ya. Anggarannya 1.060 unit. Tentu ketika unit yang diproduksi lebih tinggi, tentu biaya variabelnya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau di sini perbandingannya adalah unit yang diproduksi gitu ya, tentu aktualnya ini tentu akan lebih tinggi gitu ya, jelas aja. Karena memang kan biaya variabel itu bergantung kepada unit yang diproduksi. Semakin tinggi unit yang diproduksi ya semakin tinggi pula biaya variabelnya. Seperti itu. Jadi jelas aja gitu ya, meski pengendali biaya yang dilakukan ini sempurna untuk produksi yang 1.200 unit gitu ya, varian yang tidak menguntungkan akan tetap ada gitu ya. Setidaknya untuk beberapa biaya variabel gitu. Jadi ya wajar gitu ya kalau misalnya beberapa biaya variabelnya tinggi, karena memang kan unit yang diproduksinya juga lebih tinggi 140 ya. Jadi ini contoh dari penyusunan anggaran statis gitu ya, membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Nah, ini tentu sama seperti skema yang sebelumnya ya. Kalau pakai anggaran statis, ini bisa menjadi tidak menguntungkan, unfavorable, karena membandingkan biaya pada biaya gitu ya dengan tingkat produksi yang berbeda. Tentu ini ada ketidakadilan gitu ya. Karena ya jelas aja yang aktual ini yang lebih tinggi biayanya pasti akan lebih tinggi biaya variabelnya. Berikutnya keputusan beretika. Jadi perusahaan yang menganggarkan anggaran statis sebagai tolak ukur evaluasi kinerja mengundang potensi penyalahgunaan oleh para manajer. Nah, seorang manajer dapat dengan sengaja melakukan produksi lebih rendah daripada output yang direncanakan. Misalnya 1.000 kaos, bukan 1.060 gitu ya, seperti yang direncanakan. Dengan memproduksi unit yang lebih rendah, biaya aktual akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga memperoleh hasil kinerja yang menguntungkan gitu ya. Penggunaan anggaran fleksibel memberikan keleluasaan penyesuaian suatu tolak ukur agar mencerminkan biaya yang diharapkan dari tingkat output aktual gitu. Jadi kalau menggunakan anggaran statis ini sebagai tolak ukur evaluasi kinerjanya manajer gitu ya, tentu ini dapat mengundang potensi penyalahgunaan. Kenapa? Karena bisa jadi yang manajer itu gitu ya memproduksi unit yang lebih rendah gitu ya, supaya apa? Supaya biaya aktualnya lebih rendah gitu, sehingga hasil kinerjanya terkesan menguntungkan, padahal sebenarnya dia menurunkan unit yang diproduksi gitu.
anggaran fleksibel. Nah, penganggaran fleksibel ini poin penting dalam memberikan umpan balik yang dibutuhkan oleh para manajer untuk melaksanakan pengendalian dan rencana perusahaan yang efektif. Anggaran fleksibel atau flexible budget dapat memudahkan perusahaan dalam menghitung biaya yang diharapkan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Ada dua jenis anggaran fleksibel, sebelum kejadian dan setelah kejadian. Jadi kita bisa menyusun anggaran fleksibel ini sebelum kejadian ya. Kalau sebelum kejadian, anggaran fleksibel ini dapat menyajikan hasil-hasil yang diperkirakan untuk sejumlah tingkat aktivitas. Jadi artinya nanti ketika kita menyusun anggaran fleksibel sebelum kejadian akan ada alternatif pilihan gitu ya. Berapa sih unit yang kalau unit yang diproduksinya 1000 berapa biayanya? Kalau yang diproduksi 1200 berapa? Yang diproduksi 1400 berapa? Jadi nanti berkeadilan gitu ya, nggak seperti anggaran statis. Jadi tentu kan kalau semakin tinggi unit yang diproduksi seperti yang tadi saya katakan akan menyebabkan biaya variabelnya juga lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang setelah kejadian, anggaran fleksibelnya ini berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Nah, anggaran fleksibel sebelum kejadian memudahkan para manajer dalam memperoleh hasil keuangan untuk sejumlah skenario yang memungkinkan. Anggaran fleksibel setelah kejadian digunakan dalam menghitung besarnya biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual, kemudian biaya yang diharapkan tersebut dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya, ketika kita menyusun anggaran produksi fleksibel sebelum kejadian. Contohnya adalah di sini manajemen Coolyu gitu ya ingin mengetahui berapa sih biaya yang diproduksi kalau kita mau produksi 1000 kaos, 1200 kaos dan 1400. Informasinya adalah outputnya ya 1000, 1200 dan 1400 dengan bahan bakunya sekian, ada kaos polos yang dibutuhkan, ada tinta, tenaga kerjanya sekian ya, ada biaya variabelnya pemeliharaan dan listrik, dan ada biaya tetapnya. Di sini bukan penyusunan ya, tapi penyusutan. Kemudian kita diminta untuk apa? Untuk menyusun anggaran tingkat output 1000, 1200 dan 1400. Gitu. Jadi sebenarnya anggaran fleksibel sebelum kejadian ini kita dapat melakukan kisaran produksi gitu ya, memperhitungkan kisaran produksinya berapa, biayanya itu berapa kalau 1000, kalau 1200 dan 1400 gitu. Jadi berkeadilan, tidak seperti anggaran statis. Overhead variabel yang diterapkan ini dengan menggunakan jumlah yang diperbolehkan dalam sistem biaya standar. Total varian overhead variabel dibagi menjadi varian pengeluaran dan efisiensi. Karena persamaan varian overhead variabel dapat menjadi panjang jika dinyatakan dalam kata-kata gitu ya, biasanya kita menggunakan singkatan. Berikut singkatan umumnya: FOH gitu ya, fixed overhead, berarti overhead tetap. VOH gitu ya, overhead variable. AH jam tenaga kerja langsung. SH jam tenaga kerja langsung standar yang seharusnya dikeluarkan untuk unit yang diproduksi aktual, dan ada A4 tarif overhead variable aktual, dan S4 tarif overhead variable standar. Berikutnya varian pengeluaran overhead variable. Varian pengeluaran overhead variable, variable overhead spending. Varian ini mengukur pengaruh gabungan dari selisih antara overhead variable A4 dan tarif overhead variable standar atau S4. Langsung saja bagaimana cara menyusunnya. Di sisi kiri kita melakukan
penyusunan biaya produksinya ada biaya variabel. Variabel tentu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, ada overhead variabel, pemeliharaan dan listrik, ada biaya tetap variabel, yaitu penyimpanan dan penyusutan. Kita susun dulu berapa nilai biaya variabel per unit, baru kita tentukan dengan kisaran produksi 1000, 1200 dan 1400 itu berapa total biaya produksinya. Kita hitung biaya variabel per unit itu untuk bahan baku langsung itu $4. $4 diperoleh dari mana? Di sini kan tadi ada ya informasinya bahan baku gitu ya. Bahan baku yang dibutuhkan adalah satu kaos polos harganya $3 dan 0,20 ounce $0,20 gitu ya untuk 5 ounce tinta. Berarti biaya variabel bahan bakunya adalah $4. Kalau yang diproduksi 1000, berapa bahan baku langsungnya? Tinggal dikali 4 dikali 1000 gitu. Jadi langsung dikali biaya variabel per unit dikali langsung dengan unit yang diproduksinya 4000. Kalau unit 1200, 4 dikali 1200, 1400 4 dikali 1400 ya, sehingga diperoleh di sini 4000. Kalau 1000 yang diproduksi, 4800 untuk unit yang diproduksi 1200 dan 5600 untuk unit yang diproduksi 1400. Kalau kalau tenaga kerja langsung berapa? Kita hitung lagi biaya variabel per unitnya. Biaya variabel per unit, jadi untuk memproduksi per unitnya itu butuh biaya berapa tenaga kerja langsungnya? Di sini tenaga kerja langsungnya 0,12 jam dikali 10 ya, 0,12 dikali 10 itu kan 1,2 ya, $1,2. Nah, berarti kalau 1000 unit 1,2 dikali 1000, $1.200. 1,2 dikali 1200, $1.440. 1,2 dikali 1400, $1.680. Kita sudah dapat ya untuk biaya variabelnya. Begitu pula untuk biaya overhead variabelnya, tinggal dihitung di sini biaya overhead variabelnya. Kemudian untuk biaya tetapnya juga sudah dihitung, sehingga total biaya produksinya kalau 1000 unit yang diproduksi 7.600. Kalau 1200 unit 8.760. Kalau 1400 unit yang diproduksi $9.920 untuk total biaya produksinya. Kalau kita lihat di sini biaya yang lebih rendah memang yang kisaran produksi 1000 ya. Yang paling tinggi yang unit produksinya paling tinggi yaitu 1400 unit. Ya, ini cukup berkeadilan ya, saya bilang tadi, karena semakin tinggi unit yang diproduksi semakin tinggi pula biaya variabelnya kan, sehingga total biaya yang diproduksi juga dapat menjadi lebih tinggi. Berikutnya adalah penyusunan laporan kinerja menggunakan anggaran fleksibel. Jadi anggaran fleksibel di sini sebagai alat pengendali gitu ya, yang sangat bisa diandalkan karena mempermudah manajemen dalam menghitung biaya yang semestinya untuk tingkat output aktual yang terjadi. Ingat bahwa sebelumnya Kulyu itu kan berencana untuk memproduksi 1060 unit dan anggarannya dibuat untuk jumlah tersebut. Namun ternyata kan jumlah produksi aktualnya itu 1200 unit. Nah, tentu tidak masuk akal jika Kulyu ingin membandingkan biaya aktual yang 1200 unit
dengan biaya yang dianggarkan 1060 unit gitu ya. Jadi tentu di sini manajemen memerlukan laporan kinerja yang membandingkan biaya aktual dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Nah, perbandingan tersebut jenis kedua dari anggaran fleksibel dan penyusunan laporan tersebut kita bisa lihat pada Cornerstone 11.3. Gitu ya. Jadi penyusunan laporan kinerja menggunakan anggaran fleksibel ini ditujukan untuk manajemen membandingkan biaya aktual dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Mengapa ya dalam evaluasi kinerja tipe anggaran fleksibel ini lebih baik dibandingkan dengan anggaran statis? Anggaran fleksibel membandingkan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan untuk tingkat produksi aktual. Ya, seperti yang saya tadi katakan ya, bahwa memang anggaran fleksibel ini lebih baik ya daripada anggaran statis, karena kalau anggaran fleksibel itu kan membandingkan biaya pada biaya, tidak memperhitungkan berapa unit yang diproduksi gitu ya. Sedangkan kalau anggaran fleksibel membandingkan antara hasil aktualnya, biayanya, dengan jumlah yang dianggarkan untuk tingkat produksi aktual. Nah, berdasarkan Cornerstone 11.1 dan 11.2, biaya aktual untuk 1.200 unit dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktual disajikan dalam tabel berikut. Di sini biaya aktual 1.200 unit ya, 4.830, 1.500, 535 untuk biaya pemeliharaan, biaya listriknya 170, biaya penyimpanan dan biaya penyusutan 1.050, dan penyusutannya 600. Kalau biaya yang dianggarkan untuk 1.200 gitu ya, tadi kan kita sudah menghitung ya berapa biaya yang dianggarkan ketika estimasi perkiraan kita adalah 1.200 nih ya. Nah, ini pakai perhitungan yang ini ya. Pakai perhitungan ketika menyusun anggaran produksi fleksibel sebelum kejadian, pakai yang 1.200. Di sini total biaya produksinya 8.760. Sama seperti yang ada di soal, ya. Nah, kita diminta untuk menyusun laporan kinerja dengan menggunakan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Solusi ya, ini biaya aktualnya 1.200. Tadi kan memang biaya aktual unit yang diproduksi itu kan memang 1.200 ya, dengan biaya produksinya bahan baku langsung 4.830 didapatkan dari soal ya teman-teman. Kemudian tenaga kerja langsung 1.500, biaya pemeliharaan 535, di sini ada di soalnya. Kemudian biaya listriknya 170, biaya penyimpanan 1.050 ya, 1.050, biaya penyusutannya 600, sehingga total biaya produksinya adalah 8.600. Nah, sedangkan kalau kita membandingkan dengan biaya yang dianggarkan, tadi kan kita menyusun anggaran fleksibel dengan unit yang diprediksi 1.200 gitu ya. Di sini bahan baku langsungnya itu 4.800, didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan kita yang sebelumnya. Ya, perhitungan sebelumnya kan di sini. Ya, 4.800, 1.440. Ini juga sama seperti informasi soal ya, diinputkan saja. Bahan baku langsung 4.800, tenaga kerja langsung 1.440, sehingga kita peroleh total biaya produksinya 8.700. Nah, pada perbandingan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan secara keseluruhan untuk total biaya produksi, di sini kita
favorable. Artinya apa? Menguntungkan. Kenapa? Karena kita awalnya itu menganggarkan ketika unit yang diproduksinya itu 1.200, kita mengeluarkan biaya 8.760. Tapi ternyata realisasinya aktualnya kita hanya mengeluarkan 8.600. Tentu hal ini menguntungkan ya, atau favorable variance. Berikutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu analisis overhead variable. Nah, total varian untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ini dibagi menjadi varian harga dan efisiensi. Dalam sistem biaya standar, total varian overhead atau selisih antara overhead yang diterapkan dan overhead aktual juga dibagi menjadi beberapa komponen varian. Terdapat beberapa metode analisis varian overhead. Yang pertama adalah overhead dibagi ke dalam kategori overhead tetap dan overhead variabel. Kemudian yang kedua, varian digunakan untuk menghitung masing-masing kategori tersebut. Nah, jadi ada varian overhead variabel ya, dan ada varian overhead tetap. Berikutnya adalah menghitung total varian overhead variable. Mengapa? Karena total varian overhead variable dapat memperlihatkan kepada manajer selisih antara jumlah pengeluaran aktual atas komponen overhead variable dan jumlah yang seharusnya dikeluarkan. Total varian overhead variable ini menggabungkan pengaruh dari selisih harga komponen overhead dan penggunaan jam tenaga kerja langsung yang biasanya digunakan untuk melaksanakan overhead. Di sini sudah ada informasinya ya. Kita diminta untuk menghitung tarif overhead variabel aktual dan total varian overhead variabel. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau untuk menghitung tarif overhead variabel aktual atau AVOR gitu ya, biaya overhead variabel aktual dibagi jam tenaga kerja langsung aktual, berarti 705 dibagi dengan 150 jam, sehingga diperoleh tarif overhead variabel aktualnya adalah 4,7. Kemudian yang kedua, untuk menghitung total varian overhead variable, total selisih overhead variable. Total selisih overhead variable, total selisih atau total varian overhead variable diperoleh dari overhead variable aktual AH dikali AVOR. Di sini 705 ya, AH-nya di sini 150, AVOR-nya adalah 4,7 gitu ya. Atau sebenarnya AH nggak perlu AH dikali AVOR gitu ya, karena sebenarnya di sini sudah ada biaya overhead variabel aktual gitu ya, jadi langsung diinputkan saja nilainya 705. Kemudian overhead variabel yang diterapkan 720, sehingga total varian overhead variabel adalah 15 dolar. Di sini favorable ya, karena yang diterapkan itu lebih besar daripada biaya aktual. Berikutnya ada yang namanya varian efisiensi overhead variable. Ini diasumsikan berubah secara proporsional mengikuti perubahan jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Varian efisiensi overhead variable mengukur perubahan biaya overhead variable aktual yang terjadi karena penggunaan yang efisien atau tidak efisien dari TKL. Varian efisiensi overhead variable dihitung dengan menggunakan formula AH dikurangi SH dikali S4. Di sini kita sudah ada contoh soalnya, yaitu menghitung varian pengeluaran dan efisiensi overhead variable dengan pendekatan kolom dan juga formula.
Informasinya adalah tarif overhead variabel standar $5 per jam TKL, tarif overhead aktualnya 4,7, jumlah jam kerja aktual 150 jam, jumlah kaos yang diproduksinya 1.200 unit, dan jumlah yang diperkenankan untuk produksi 144 jam. Kita diminta untuk menghitung varian pengeluaran overhead variabel dan varian efisiensi overhead variabel menggunakan kolom dan menggunakan formula. Ini kolom bisa diikuti saja ya, tapi untuk saya menjelaskan salah satunya ya, yang formula varian pengeluaran overhead variabel, rumusnya A4 dikurangi S4 dikali AH. Berarti A4-nya di sini berapa? 4,7 dikurangi 5 dikali dengan jam kerja aktual 150, sehingga diperoleh 45 varian pengeluaran overhead variabel. Dan untuk varian efisiensi overhead variabelnya adalah AH dikurangi SH dikali S4. Nah, di sini hasilnya adalah $30 ya. Berikutnya, tanggung jawab atas varian pengeluaran overhead variabel. Komponen overhead variabel dapat dipengaruhi oleh beberapa pusat pertanggungjawaban. Misalnya utilitas adalah biaya bersama gitu, sejauh konsumsi overhead variabel dapat ditelusuri ke sebuah pusat pertanggungjawaban, tanggung jawab dapat dibebankan. Konsumsi bahan baku tidak langsung adalah contoh dari biaya overhead variabel yang dapat ditelusuri. Kemampuan untuk mengendalikan adalah persyaratan untuk membebankan tanggung jawab. Pada dasarnya, perubahan harga komponen overhead variabel sulit untuk dikendalikan. Jika perubahan harga kecil seperti yang biasa terjadi, maka varian pengeluaran, terutama berkaitan dengan permasalahan efisiensi penggunaan overhead dalam produksi, permasalahan tersebut dapat dikendalikan oleh penyelia produksi. Untuk tanggung jawab atas varian efisiensi berkaitan secara langsung dengan efisiensi tenaga kerja langsung atau varian penggunaan. Jika overhead variabel benar-benar berbanding lurus terhadap konsumsi tenaga kerja langsung, maka seperti halnya varian penggunaan tenaga kerja, varian efisiensi overhead variabel disebabkan oleh penggunaan tenaga kerja langsung yang efisien atau tidak efisien. Jika lebih banyak atau lebih sedikit jam tenaga kerja langsung yang digunakan daripada jam tenaga kerja langsung standar, maka biaya overhead variabel akan meningkat atau menurun. Nah, validitas pengukuran tergantung pada validitas hubungan antara biaya overhead variabel dan jam tenaga kerja langsungnya. Nah, di sini adik-adik bisa pelajari secara mandiri ya bagaimana penyusunan laporan kinerja untuk varian overhead variabel. Baik, sekian materi hari ini terkait dengan anggaran fleksibel dan analisis overhead untuk 2 sub pembahasan ya. Jadi kita hari ini membahasnya terkait dengan mempersiapkan anggaran fleksibel dan menggunakan untuk laporan kinerja, sama yang varian overhead variabel. Untuk yang overhead tetap dan anggaran fleksibel berbasis aktivitas kita akan bahas insya Allah di sesi tatap muka ya. Di sini juga sudah ada saya berikan PowerPoint-nya, adik-adik juga bisa pelajari secara mandiri. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.